Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan hasil review jurnal di video yang telah saya lakukan. Baik, jurnal ini berjudul Bio-oil from Paper Ningrum L. West as a Potential Biofuel and its Contribution to Chemistry Education through Problematic Experimental Activity. Di sini ada identitas jurnal yang saya ambil dari Journal of Chemical Education. Pada halaman pertama ini identitas jurnal yang terdiri dari judul, nama penulis, nama jurnal, dan juga link jurnal. Kemudian yang kedua adalah latar belakang. Jadi penelitian ini atau jurnal ini itu memiliki latar belakang pada urgensi penggunaan bahan bakar fosil di dunia. Jadi karena bahan bakar, seperti yang kita tahu bahwa bahan bakar fosil itu menghasilkan banyak gas karbon dioksida. Nah, untuk menguranginya, maka direkomendasikanlah biofuel. Nah, salah satu aspek baruan dari penelitian ini adalah ketika pembuatan biofuel dari paper ningrum atau lada hitam ini berhasil, pada peneliti ini menggunakannya sebagai kegiatan eksperimen untuk siswa, sehingga pada pembelajaran juga siswa selain belajar teori, siswa juga akan belajar secara eksperimen. Kemudian selanjutnya adalah masalah penelitian. Nah, di sini masalah utamanya adalah bagaimana bisa pembuatan biofuel dari bahan pangan berpengaruh terhadap perkembangan pembelajaran siswa. Nah, jadi di sini ada yang namanya Problematic Experimental Activity atau PA, yang di sana ada aspek teoritis dan eksperimental. Nah, seperti yang telah disebutkan bahwa penelitian ini itu memerlukan eksperimen. Jadi siswa tidak hanya belajar melalui teori, namun juga bereksperimen. Salah satunya adalah proses pyrolysis untuk membuat minyak atau bio-oil dari limbah lada hitam tersebut. Oke, kemudian selanjutnya ada metode atau prosedur penelitian. Jadi para peneliti ini menggunakan PA berbasis termokimia pada 27 siswa di SMA di Brasil dan mengembangkannya di mahasiswa kimia S1. Kemudian PA terdiri dari prosedur eksperimental dan teoritikal. Kemudian dilakukan uji gabungan karena hanya ada satu oven atau keterbatasan alat pada saat penelitian berlangsung. Kemudian hasil percobaan diukur secara kuantitatif, dan pyrolysis yang dilakukan itu menggunakan limbah tanaman lada hitam seperti judul jurnal ini sudah disebutkan. Kemudian para siswa ini yang pertama menimbang 10 gram biomas. Nah, jadi sebenarnya di sini tidak genap 10 gram, namun dibagi 4. Nah, di situ diantaranya 9, 9, 10, 10, jadi 4 massa yang berbeda ini akan mempengaruhi hasil dari bio-oilnya. Nah, penelitian ini tuh bertujuan untuk mengetahui berapa gram sih idealnya untuk membuat bio-oil yang bagus. Kemudian reaktor yang terhubung dengan oven itu dipanaskan dari suhu ruang dan sampai ke suhu yang diinginkan, yaitu 500 derajat Celcius. Oke, dilanjut metode yang selanjutnya. Setelah pyrolysis selesai, gas pyrolysis itu ditentukan berdasarkan produksi hasil bio-oil. Jadi ketika pyrolysis selesai, maka bio-oil akan keluar ke labu Erlenmeyer atau wadah tampung yang telah disediakan. Nah, kemudian untuk mengukur kemampuan siswa entah kognitif dan atau metakognitif, mereka menggunakan indikator perkembangan kognitif CDI dan MCDI untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman siswa dalam 3 dimensi kecerdasan. Kemudian analisis data kualitatif menggunakan grounded theory atau GT. Kemudian sini ada hasil pembahasan.
Jadi komposisi kimia dari biomas itu menentukan hasil akhir dari proses pyrolysis, atau bahasa lainnya menentukan kualitas akhir si bio-oilnya. Kemudian menurut literatur, laju pemanasan yang lebih tinggi mendorong produksi bio-oil, dan juga variasi bahan baku itu diperlukan agar kita mengetahui berapa sih masa yang bagus untuk menghasilkan bio-oil yang bagus juga. Kemudian hanya pada mata kuliah kimia lingkungan lah yang dapat mengemban dari pembuatan biofuel ini, karena pada mata kuliah lain belum tentu ada praktik yang sesuai. Maksudnya tidak semendekati kemampuan dari mata kuliah kimia lingkungan yang sudah pasti dia ada teori dan praktiknya juga. Kemudian mahasiswa ini dibagi menjadi beberapa kelompok, dan setiap kelompoknya itu memiliki kesimpulan yang berbeda terhadap hasil penelitian ini. Nah, kemudian eksperimen di laboratorium ini fokus dengan sosial lingkungan, yang dimana itu mendorong pengembangan atau peningkatannya banyak dalam kemampuan kognitif, karena isinya yang kompleks. Ketika berisi eksperimen, terus tentu saja mereka harus mempelajari sikap-sikap ilmiah, dan juga pada teorinya juga mereka tentu harus banyak membaca buku dan belajar dari sumber-sumber yang telah disediakan, sehingga akan merangsang kemampuan kognitif siswa. Kemudian pyrolysis biomas lignoselulosa sudah dianggap sebagai pilihan yang tepat karena karbon yang dihasilkan itu telah diserap selama proses. Jadi ketika digunakan, mereka tidak akan menghasilkan gas karbon dioksida ke lingkungan. Oke, kesimpulannya, PA telah terbukti menjadi metode efektif untuk mempromosikan pembelajaran yang bermakna sambil meningkatkan perkembangan keterampilan dan metakognitif. Eksperimen dapat mendukung berbagai keterampilan, dan kemudian di samping keterampilan ini juga dibarengi oleh indikator MCDI yang menunjukkan efektivitas metode pendidikan pada penelitian ini. Karena integrasi perubahan iklim, biofuel, dan kimia hijau, dan pembangunan berkelanjutan itu merangsang siswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang relevan dan memperkaya pemahaman mereka terhadap pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada komentar terhadap isi jurnal, bahwa selama peneliti tadi disebutkan bahwa ada keterbatasan alat, yang dimana mereka harus memakan waktu lebih lama untuk 4 kali pyrolysis untuk mendapatkan hasil yang berbeda tersebut. Kemudian pada penelitian ini juga mahasiswa yang ikut sebagai objeknya adalah mahasiswa yang tahunnya berbeda. Jadi ada mahasiswa senior dan mahasiswa baru. Nah, alangkah baiknya jika mereka berada pada jenjang yang sama, atau mahasiswa baru semua, atau mahasiswa senior semua. Kemudian ketika selain hal itu, jurnal ini sudah sangat lengkap sebenarnya. Kemudian ketika orang membaca isi jurnal ini, tentu saja mereka akan berpikir bagaimana sih peran biofuel dalam pembangunan berkelanjutan dalam hidup bermasyarakat. Itu adalah sisi positif, adalah sisi plus dari jurnal ini yang menjadikan masyarakat sadar bahwa pembangunan berkelanjutan itu penting, terutama mulai dari bahan bakar yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.